harus langkah selanjutnya untuk kita bawa untuk operasi. PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Pengobatan atau cara untuk penyembuhan ya mungkin dokter, langkah untuk penyembuhan itu bagi mereka yang perdarahan itu adalah operasi atau mungkin ada cara yang lain dokter? Bagus nih. Wah. Jadi perdarahan otak kan kita pikirnya perdarahan otak. Ya soalnya gini, kan ini ya. Ini otak. Iya. Otak itu di satu sisi seperti Mbak Dila katakan dia itu aman karena ada tempurung ke kepalanya. Kranium kita bilang. Tapi ini juga jadi masalah. Apa masalahnya? Ketika perdarahan tersebut itu terjadi, darah tersebut tidak punya jalan keluar. Sehingga tekanannya di dalam kepala menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Ya. Beberapa kasus harus mengalami operasi. Contoh pada kasus-kasus yang traumatik seperti epidural hematom, subdural hematom, atau beberapa kasus yang perdarahannya di dalam otak ini lokasinya atau volumenya cukup besar. Saya ada beberapa contoh Mbak Dila. Nah, ini kasus yang dalam minggu ini kebetulan saya ada. Ini contohnya. Ini sudah saya hapuskan identitas pasien ya. Ini mengalami perdarahan kecil Mbak Dila. Pada pasien ini diharapkan dengan upaya pengobatan saja dan seiring waktu 1 minggu perawatan, pasien akan bisa membaik. Tidak perlu langkah operasi untuk pasien ini. Iya. Nah, lain cerita kalau pasien ini lebar dia, besar. Dan lokasinya dekat dengan tulang yang memungkinkan dokter bedah saraf bisa mengakses evakuasi hematom dengan lebih mudah. Sudah ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dan membuat desakan yang berlebihan. Pasien ini sebaiknya operasi. Kalau pasien tidak mau operasi, kita edukasi bahwa kemungkinannya tidak terlalu baik. Juga seperti pasien ini, dia mengalami perdarahan di otak belakang, namanya cerebellum. Cerebellum itu suatu ruangan tersendiri, besar volume di sini, agak besar sedikit gitu, sudah memungkinkan pasien harus dioperasi. Pada pasien ini ada perdarahan seperti ini harus dioperasi. Namun Mbak Dila, ada beberapa pasien yang memang sulit kasusnya. Ini contohnya, dia mengalami lokasi di tengah-tengah. Iya. Apa manifestasinya? Dokter bedah saraf juga kesulitan mengaksesnya. Volumenya juga kecil. Dan masalahnya, meskipun volumenya kecil, dia mengenai bagian otak yang vital. Kita bilangnya brainstem atau batang otak. Betul. Meskipun kecil, tapi di brainstem biasanya outcome-nya atau keluar dari pasiennya ini prognosisnya buruk. Iya, rata-rata pasien dengan perdarahan di pons ini tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ya, jadi tidak setiap perdarahan otak itu ada jalan keluar untuk. Itulah mengapa angka kematian akibat perdarahan otak ini tinggi sekali, betul dokter ya. Betul. Baik. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Ada banyak sekali jenis kasusnya. Kalau begitu bagaimana cara kita agar mencegah kita tidak terkena perdarahan otak atau mungkin keluarga, saudara seperti itu dokter? Iya, perdarahan otak ini adalah sesuatu yang terjadi bisa mengenai siapa saja. Itu nomor satu yang harus kita pahami. Kemudian kita sebagai seorang muslim kan ada 2 komponennya, ikhtiar dan tawakal. Betul. Ikhtiar usahanya apa? Jaga tekanan darah supaya tidak tinggi. Melalui apa? Jaga makanan kita. Jangan terlalu banyak berlemak. Kemudian minyak-minyak. Kemudian makanan pengawet. Kemudian makanan-makanan yang tidak terlalu sehat lah. Imbangi dengan buah dan sayur yang cukup. Boleh asin, tapi ya sekedarnya. Jangan hobi sekali sedikit-sedikit makan asin. Kemudian yang kedua,
jaga badan kita. Apanya? Berat badannya. Berat badan itu. Ya. Berat badan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi jantung dan pembuluh darah kita. Berat jantung kita, kalau misalkan berat badan kita itu makin besar. Kemudian lakukan aktivitas olahraga. Jangan mager Mbak Dila. Karena sekarang kan mager ya dokter ya. Selonjoran, badannya dikira masih sehat-sehat. Iya masih muda. Betul. Tetapi nggak ada ini upaya untuk membuat badan lebih bugar. Betul. Kemudian selanjutnya itu jaga supaya tidak stres. Karena kalau misalkan kita stres mempengaruhi tekanan darah juga. Betul. Baru kemudian kalau upaya tersebut kita sudah upayakan, yang tidak kalah penting adalah tawakal. Berdoa tentu saja. Karena apa? Ini kan sebagai muslim kita harus percaya bahwa yang dipilih oleh Allah untuk mengalami perdarahan ini adalah takdir Allah. Seberapa kuat pun kita berikhtiar, kalau Allah udah mengatakan, hei, Anda kenapa perdarahan otak? Ya sudah, terjadilah. Maka kita harus juga berdoa dengan ikhtiar keseharian kita agar bisa terbebas dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Betul. Baik. Nah, berarti kita sudah tahu nih ya dokter ya untuk penyebabnya seperti apa. Berarti dari penyebab-penyebab itu kita juga harus aware ya. Maksudnya harus benar-benar perhatian dengan segala penyebab. Kalau bisa kita hindari seperti itu nggak dokter? Jaga pola hidup kita dengan lebih sehat. Oh ya, yang laki-laki jangan merokok ya. Jangan merokok, sahabat TKU. Ya. Dikiranya merokok ini nggak berbahaya. Sebagian besar yang menimbulkan hipertensi dan akhirnya berakhir dengan perdarahan, salah satunya merokok loh ya. Ya, nah itu ada catatan ya, sahabat PKU yang masih merokok mungkin bisa berhati-hati atau mungkin merencanakan untuk berhenti. Baik, ya sekiranya mungkin cukup sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Seperti itu ya dokter ya. Insya Allah apa yang kita bahas akan membuat sahabat PKU di rumah, terutama mungkin bagi pemirsa yang ada dimanapun berada, untuk lebih berhati-hati terhadap si mematikan perdarahan otak ini. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali Dokter Isnawan atas waktunya. Sama-sama Mbak Dila. Bagi sahabat PKU yang ingin berkonsultasi atau ingin mengunjungi Polisyaraf, bisa nanti langsung datang ke PKU. Untuk Dokter Isnawan ini jadwalnya setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 1 siang sampai selesai. Nah, bagi yang masih ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan komentarnya di kolom komentar yang sudah ada. Dan untuk mengetahui informasi seputar pelayanan, kesehatan, dan juga informasi lainnya, sahabat PKU bisa mengunjungi media sosial kita, bisa melalui Instagram, Facebook, maupun website resmi RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel kita untuk update terus di PKU Talk. Saya Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.